Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syasakito dengan NIM 2100371 dari Program Studi Teknik Sipil, Departemen Pendidikan Teknik Sipil, Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Sebelumnya, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, yaitu Bapak Daris Hadianto, SPD, MPD, yang telah memberikan kesempatan saya untuk melakukan presentasi. Dan pada presentasi kali ini, saya akan membawakan judul Berperan Perawatan dan Pemeliharaan Berkala Terhadap Tingkat Ketahanan Bangunan Gedung. Tanpa lama-lama lagi, tujuan dari saya melakukan presentasi kali ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Maka dari itu, saya langsung saja memulai presentasinya. Latar belakang mengapa saya memilih judul tersebut adalah yaitu untuk yang pertama karena kebutuhan akan bangunan gedung untuk berbagai aktivitas semakin meningkat dari waktu ke waktu. Kemudian yang kedua adalah sebagai salah satu bagian dari proses konstruksi, perawatan elemen bangunan pasca konstruksi memiliki sebuah peranan penting untuk menjamin usia suatu konstruksi bangunan. Yang ketiga, pada bangunan gedung publik, keandalan bangunan gedung merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Terdapat penelitian terdahulu dalam melakukan penelitian ini. Yang pertama, ada dari Zulfahmi pada tahun 2010 mengatakan faktor-faktor penyebab kerusakan bangunan perlu diketahui sebelum melakukan usaha proteksi bangunan maupun usaha dalam rangka membasmi faktor rusak tersebut. Kemudian yang kedua ada dari Ervianto pada tahun 2007 mengatakan pengelolaan pemeliharaan gedung mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah perawatan terhadap fisik bangunan agar terjaga kualitasnya sesuai dengan spesifikasi sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah perawatan fasilitas, yaitu mekanikal dan elektrikal yang dimiliki gedung berfungsi dengan baik dan sesuai dengan umur ekonomi yang telah ditetapkan. Kemudian yang ketiga, menjaga ketentraman lingkungan kerja dan lingkungan gedung oleh suatu satuan pengaman yang profesional. Kemudian yang keempat, menyiapkan tenaga untuk berhubungan dengan pengguna ruang sehingga setiap ketidaknyamanan dapat ditangani dengan cepat. Tujuan saya dari melakukan penelitian ini adalah yang pertama, untuk mencari tahu mengenai permasalahan yang timbul dan kerap menyebabkan kerusakan-kerusakan pada bangunan gedung. Kemudian yang kedua, untuk mencari tahu mengenai metode kerja yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan elemen bangunan gedung. Kemudian yang ketiga, untuk mencari tahu mengenai prosedur yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan elemen gedung. Kemudian yang keempat adalah untuk mencari tahu mengenai standarisasi pemeliharaan yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan elemen bangunan gedung. Yang terakhir, yang kelima, yaitu untuk mencari tahu mengenai perlengkapan peralatan yang digunakan untuk kegiatan pemeliharaan gedung. Kemudian selanjutnya metode penelitian yang saya gunakan pada kali ini adalah menggunakan correlational research, di mana saya mencari hubungan atau korelasi dari dua variabel yang terdapat pada judul, yaitu peran perawatan dan pemeliharaan berkala terhadap tingkat ketahanan bangunan gedung. Dari dua variabel yang ada pada judul, saya kemudian melakukan studi hubungan dan mencari tahu hubungan dari dua variabel tersebut menggunakan instrumen kuesioner atau Google Form, di mana saya menyebarnya kepada 25 partisipan yang terdiri dari para tenaga ahli dan beberapa teman sejurusan saya, yaitu teman-teman teknik sipil FPTK UPI angkatan tahun 2021. Kemudian selanjutnya hasil dan pembahasan yang saya dapat melalui data yang terkumpul melalui metode yang saya lakukan. Yang pertama adalah berdasarkan dari hasil data responden yang terkumpul, mayoritas berpendapat bahwa melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada bangunan sangatlah penting karena menyadari akan faktor keamanan yang paling utama dalam sebuah bangunan gedung yang layak difungsikan atau tidak.
Kemudian hal ini sejalan dengan teori bahwa perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada sebuah bangunan gedung menambah tingkat keamanan bagi bangunan itu sendiri dan meningkatkan rasa kenyamanan bagi penghuni gedung dan merasa percaya bahwa bangunan gedung tersebut kuat dan aman. Kemudian yang kedua saya dapatkan adalah berdasarkan hasil dari data responden yang terkumpul juga, mayoritas berpendapat bahwa tidak masalah jika mengeluarkan biaya lebih atau cukup besar untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada bangunan gedung, karena menyadari pasti akan membutuhkan biaya untuk segala keperluannya dari bahan hingga tenaga yang dikeluarkan. Kemudian hal ini juga sejalan dengan teori bahwa perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada sebuah bangunan gedung memerlukan biaya lebih yang terkadang pemilik gedung menghiraukannya karena faktor biaya. Akan tetapi dengan biaya yang dikeluarkan tersebut sebanding dengan tingkat keamanan bagi bangunan itu sendiri dan meningkatkan rasa kenyamanan bagi penghuni gedung. Kemudian yang ketiga saya dapatkan adalah berdasarkan dari hasil data responden yang terkumpul juga, mayoritas berpendapat bahwa melakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada bangunan gedung dilakukan minimal 1 tahun sekali, di mana sangatlah penting karena menyadari akan faktor keamanan yang paling utama dalam sebuah bangunan gedung yang layak difungsikan atau tidak. Hal ini juga sejalan dengan teori bahwa perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada sebuah bangunan gedung harus dilakukan demi menambah tingkat keamanan bagi bangunan itu sendiri dan meningkatkan rasa kenyamanan bagi penghuni gedung dan merasa percaya bahwa bangunan gedung ini kuat. Kemudian yang terakhir yang saya dapatkan adalah berdasarkan dari hasil data responden yang terkumpul juga, mayoritas partisipan memiliki pengalaman dan sudut pandang yang hampir sama untuk kondisi dan keadaan yang ditemukan di lapangan mengenai bangunan gedung yang dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala atau tidak, di mana kondisinya sangatlah jelas. Jika tidak dilakukan perawatan dan pemeliharaan secara berkala, maka bangunan gedung tersebut dari waktu ke waktu tingkat keamanannya akan semakin menurun. Hal ini sejalan dengan teori bahwa perawatan dan pemeliharaan secara berkala pada sebuah bangunan gedung menambah tingkat keamanan bagi bangunan itu sendiri dan meningkatkan rasa kenyamanan bagi penghuni gedung dan merasa percaya bahwa bangunan gedung tersebut kuat dan aman serta layak untuk dihuni. Kesimpulannya, dari penelitian yang saya lakukan adalah yang pertama, melakukan perawatan dan pemeliharaan pada bangunan gedung secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan serta dapat memaksimalkan fungsi gedung tanpa mengundang rasa khawatir. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu biaya yang cukup besar terkadang menjadi alasan dan kendala bagi pemilik gedung untuk tidak melakukan perawatan dan pemeliharaan gedung secara berkala yang akan mengakibatkan tingkat bangunan gedung itu dari waktu ke waktu akan semakin menurun. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah dari semua faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung, didapatkan hasil bahwa proses kegiatan pemeliharaan dan perawatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, pengarahan, dan pengawasan merupakan faktor penentu tercapainya tujuan kegiatan. Kemudian kesimpulan yang terakhir, kesimpulan yang keempat adalah dari proses identifikasi jenis-jenis strategi pemeliharaan dan perawatan yang ditetapkan dapat ditarik kesimpulan bahwa pada komponen arsitektur, mekanikal dan tata ruang luar, jenis-jenis strategi yang diterapkan pada umumnya adalah maintenance prevention, preventive maintenance, dan breakdown maintenance. Namun, beberapa komponen dipelihara dan dirawat berdasarkan prediksi. Sedangkan untuk komponen struktural hanya menerapkan jenis strategi maintenance prevention, preventive maintenance, dan breakdown maintenance. Sementara itu, komponen elektrikal hanya menerapkan jenis strategi preventive maintenance dan breakdown maintenance. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam mengucapkan kata-kata. Kurang lebihnya saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.